Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kritik terjemahan. Judul analisis saya yaitu kritik terjemahan film Kisah Ilmuwan Muslim Ibnu Sina. Nah, di sini terdapat teks sumber yaitu Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alimul Husain Ibnu Sina Al-Juz'ul Awal Bil Qurbi min Mukhara wa fi qaryatin tusamma Afshanah. Ruziqa Abdullah ibn Sina Amma Salasami'ah wa Sab'in Lil Hijrati Bitiflin Bahiyat Tul'ah. Tifu sayakunu lahu sya'nun kabir Laisa lahu fi asrihi faqat bal fi kullil usur ba'dahu. Nah, terjemahannya yaitu Ilmuwan Al-Husain Ibnu Sina. Bagian pertama, dekat kota Bukhara di sebuah desa bernama Afsanah, tahun 370 Hijriah, Abdullah Ibnu Sina dikaruniai seorang anak yang tampan wajahnya. Seorang anak yang akan memiliki pengaruh yang besar tidak hanya di masa hidupnya saja, tetapi di sepanjang masa. Nah, di sini terdapat analisis dan kritik. A. Interferensi struktural. Nah, kalimat tahun 370 Hijriah, Abdullah Ibnu Sina dikaruniai seorang anak yang tampan wajahnya itu seperti terasa janggal. Nah, bahasa Arab aslinya itu menggunakan struktur Ruziqa Bitiflin yang lebih natural. Diterjemahkan pada tahun 370 Hijriah, Abdullah Ibnu Sina dikaruniai seorang anak laki-laki yang rupawan. Nah, menurut teknik yang digunakan di sini adalah literal. Teknik ini kadang bisa dipakai, tapi dalam kasus ini membuat kalimat jadi janggal. Jadi dampaknya pembaca bahasa Indonesia merasa kalimat tersebut tidak natural. Dari analisis ini, perbaikannya yaitu teknik yang lebih tepat adalah modulasi, yaitu mengubah sudut pandang atau struktur agar lebih sesuai dengan bahasa sasaran. Nah, hasil revisinya yaitu pada tahun 370 Hijriah, Abdullah Ibnu Sina dikaruniai seorang anak laki-laki dengan tambahan kata pada dan penyesuaian struktur kalimat menjadi lebih alami dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ejaan. Nama Ibnu Sina sebaiknya mengikuti transliterasi SKB 2 Menteri 197 Ibnu Sina, bukan Ibnu Sina. Hijriyah sebaiknya konsisten ditulis H saja, 370 H, sesuai standar penulisan tahun Hijriyah. Lalu yang ketiga itu C, transliterasi. Di sini transliterasi yang terdapat di teks Husain. Nah, menurut transliterasi yang baik, SKB 2 Menteri 198 1987, Al-Husain menjadi Al-Husain memakai huruf Y dan N, lalu Afsanah, lalu di bawahnya yaitu ada Bukhara menjadi ada tanda atasnya, ketip atas. Nah, agar sesuai dengan pedoman transliterasi Arab Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu teknik yang digunakan di sini yaitu tidak sesuai. Lalu di sini ada D, register dan diksi. Nah, di sini istilah tampan wajahnya terdengar kurang formal. Sebaiknya berwajah rupawan atau berparas elok agar sesuai dengan register narasi sejarah. Nah, kesepadanan makna. Nah, kalimat seorang anak yang akan memiliki pengaruh yang besar sebaiknya disesuaikan dengan teks Arab.
sayakunu lahu sya'nun kabir. Nah, seorang anak yang kelak akan memiliki kedudukan yang besar. Bagian tidak hanya di masa hidupnya saja, tetapi di sepanjang masa bisa diperhalus. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada zaman, tetapi berlanjut sepanjang masa. Nah, masalahnya kata sya'nan dalam bahasa Arab berarti kedudukan, martabat, atau peranan penting, bukan sekedar pengaruh. Nah, teknik yang dipakai adalah reduksi karena maknanya dipersempit. Dampaknya ini, makna inti bergeser sehingga tidak mencerminkan martabat tinggi Ibnu Sina. Nah, sebaiknya itu tadi teknik yang lebih tepat adalah Molina Albir, yaitu menggunakan padanan yang sudah mapan atau dalam bahasa sasaran. Nah, revisinya yaitu tadi seorang anak yang kelak akan memiliki kedudukan besar. Nah, selain itu, kalimat tidak hanya di masa hidupnya saja, tetapi di sepanjang masa terlalu panjang. Di sini teknik reduksi bisa digunakan dengan tepat untuk memadatkan tanpa mengurangi makna. Jadi revisinya, pengaruhnya tidak hanya pada zamannya, tetapi sepanjang masa. Lanjut, revisi terjemahan. Setelah semua kritik dan perbaikan, inilah revisi terakhir, yaitu Ilmuwan Al-Husain Ibnu Sina, bagian pertama. Dekat kota Bukhara, di sebuah desa bernama Afsanah, pada tahun 370 Hijriah, Abdullah Ibnu Sina dikaruniai seorang anak laki-laki yang berparas elok. Seorang anak yang kelak akan memiliki kedudukan besar, bukan hanya pada zamannya, melainkan sepanjang masa. Nah, kesimpulannya, dari analisis ini, saya menemukan bahwa terjemahan film memiliki beberapa masalah utama, yaitu struktur kalimat yang kaku akibat literal, lalu